الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-180, 170 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia. Semuanya tanpa kecuali, orang Arabnya dan orang Ajamnya, orang Arab dan orang non-Arab. Dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan cuma untuk orang Arab. Sementara setiap Rasul diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Baik. Kata Rasulullah, "Wan nabiyyuna yub'atsuna ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah." Semua Rasul, semua Nabi diutus oleh Allah untuk kaumnya sendiri. Sementara aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, memerintahkan kepada nabinya, wahai Nabi, katakan, sampaikan kepada umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul untuk kalian semuanya, semua manusia, orang Arabnya dan orang non-Arabnya. Di ayat ini Allah mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul membawa kebenaran. Mir rabbikum, kebenaran yang datang dari Rabb kalian. Fa'aminu, maka silahkan kalian beriman kepadanya. Orang-orang Yahudi dia, Nasrani dia, Majusika dia, atau apapun dia, agama yang dipeluk, semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Khairan lakum, itu lebih baik untuk kalian. Tidak ada jalan kemenangan, tidak ada jalan kesuksesan, tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal siapa yang mau selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wasallam. Siapa yang tidak mengikutinya, dipastikan kecelakaannya, dipastikan kebinasaannya. Maka Allah mengatakan di sini, memastikan kebaikan untuk orang-orang yang mengikuti, mengimani Rasul. Khairan lakum, itulah yang terbaik untuk kalian. Wa in takfuru, kebalikannya, kalau kalian mengkufuri, kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa in takfuru, tidak mengimani Muhammad alaihissalatu wassalam dengan kenabiannya, fa inna lillahi ma bis samawati wal ard, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatunya. Apapun yang di langit dan apapun yang ada di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa taala.
Semua dalam pengaturan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini Allah mengatakan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ini ancaman. Yani siapapun tidak akan pernah bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anda kafir kemudian mau lari dari adab Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin. Baik, karena semua milik Allah, semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Di hari akhirat pun juga demikian. Baik. Mau kemana? Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung. Semua dalam kepemilikan Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Kalau dipanggil ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi dipanggil seluruh manusia, siapapun dia, agama apapun yang dianut, semua dipanggil, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini ayat ini yang ke-171 Allah mengatakan, ya ahlul kitabi, wahai ahlul kitab. Semua yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Larangan gulu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Baik. Untuk umat ini juga. Karena umat ini juga diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin juga dilarang oleh Rasulullah untuk berlaku gulu. Kata Rasulullah, wa iyyakum wal gulu. Baik. Hati-hati kalian dari perbuatan gulu berlebih-lebihan. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau melakukan ibadah haji, melempar jumrah. Beliau mengambil kerikil sama seperti ruas jari. Tapi ruas jari kita ini, barakallahu fikum. Kerikil sebesar ruas jari. Kemudian beliau mengambilnya dan mengatakan, bimithli hadza farmu wa iyyakum wal ghulu. Ambillah batu sebesar seperti ini, seujung jari ini, satu ruas. Baik. Wa iyyakum wal ghulu. Ambillah batu seperti ini untuk kalian melempar jumrah. Barakallahu fikum. Dan hati-hati kalian dari bersikap gulu berlebih-lebihan. Ternyata dalam melempar jumrah orang mengambil batu yang besar-besar. Barakallahu fikum. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengambil yang besar-besar. Baik. Baik. Ketika melempar juga kita tidak diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memaki dan mencela. Barakallahu fikum. Kita hanya diperintahkan untuk berzikir. Sebagian orang mencuci batu itu sebelum dipakai untuk melempar. Dicuci bersih. Kemudian diberikan minyak wangi. Dari mana ajaran? Ini hanya gulu. Berlebih-lebihan dalam beragama. Allah tidak mengajarkan, tidak memerintahkan. Demikian juga Rasulnya. Subhanallah. Baik. Ketika orang tidak diberi ilmu dan melihat kenyataan yang ada, barakallahu fikum, dia melihat biasa-biasa saja. Tapi ketika kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan nampak dengan kacamata ilmu yang Allah berikan kepada kita, ternyata banyak sekali penyelisihan. Baik.
penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita berlaku gulu. Barakallahu fikum. Dan gulu ini adalah termasuk seluas-luas lembah kebatilan karena gulu. Baik. Terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kebid'ahan, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena gulu. Baik. Sebagian ulama kita mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-gulu fil afadil. Termasuk dari lembah kebatilan yang paling luas adalah al-gulu fil afadil. Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang mulia. Kita tidak menafikan kemuliaan. Dan kita juga tidak menafikan memuliakan pemuliaan. Yang kita nafikan dan kita tolak adalah berlebih-lebihan dalam memuliakan. Memuliakan orang-orang mulia adalah satu kemestian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menghormati dan memberikan haknya sebagai orang mulia, mencintainya, menghormatinya, mengikuti kesolehannya dan ketaatannya. Itulah penghargaan kita, pemuliaan kita. Membelanya ketika ada orang-orang yang memojokkannya, namanya memuliakan. Tapi bukan dengan berlaku gulu, meyakini padanya perkara-perkara yang batil, meyakini bahwa syekh fulan atau ulama fulan, wali fulan mengetahui masalah gaib. Baik. Syekh fulan, wali fulan walaupun sudah meninggal dunia, dia masih memiliki kewenangan dalam semesta alam ini. Masih bisa menolong, masih bisa membantu, melindungi, memberi rezeki dan seterusnya. Namanya gulu. Barakallahu fiikum. Baik. Termasuk yang dibahas di sini, di ayat ini, barakallahu fikum, tersesatnya, barakallahu fikum, tersesatnya ahlul kitab karena mereka gulu terhadap Isa alaihissalatu wassalam, sehingga mereka mengangkatnya sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun menyembahnya. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam ini, kata beliau alaihi salatu wasallam, la tutruni kama atratin an-nasara ibnu Maryam. Kalian jangan terlampau menyanjung-nyanjung aku. Kita harus menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau. Tapi bukan gulu, bukan berlebih-lebihan sampai mengangkatnya sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku lebih sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa sampai mengangkatnya sederajat dengan Allah sehingga mereka pun menyembahnya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu, berlebih-lebihan. Mengurang-urangnya juga tidak boleh. Lalu terus bagaimana? Ya lakukan seperti apa yang diajarkan. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ya ditinggalkan. Itu namanya jalan yang lurus. Sebagian orang berlebih-lebihan dalam ibadah, dan berlebih-lebihan dalam keyakinan. Barakallahu fiikum. Sisi yang lain, ya justru mereka mengabaikan agama ini, seakan-akan dia tidak memiliki agama. Tidak peduli. Cuma sekedar agamanya dia Muslim, agamanya Islam. Tidak melakukan sholat juga tidak, puasa tidak, haji zakat juga tidak. Ini namanya mengurang-urangi. Barakallahu fiikum. Berlebih-lebihan juga tidak diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Dan jangan kalian berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Karena sebagian di antara mereka menuduh Allah memiliki anak, menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki istri. Baik.
Jangan sembarang bicara. Menuduh Allah Subhanahu wa taala kikir. Menuduh Allah Subhanahu wa taala fakir. La haula wala quwata illa billah. Banyak tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yaquluna, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Juga tentang Al-Masih, sebagian di antara mereka mengatakan dan menuduh Al-Masih sebagai anak zina. Sebagian lagi justru mengangkatnya sederajat dengan Allah sehingga mereka menyembahnya. Maka Allah meluruskan, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masihu Isa bin Maryam, dikatakan Al-Masih karena diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan menyentuh dan mengusap seseorang, orang itu pun akan sembuh, bahkan hidup setelah kematiannya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam sehingga beliau diberi gelar Al-Masih. Dengan hanya menyentuh dan mengusap seseorang, orang pun langsung sembuh. Yang buta bisa langsung melihat. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Beliau adalah Rasul, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas kerasulan, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wa kalimatuhu, kalimat yang dimaksudnya adalah kun, jadilah. Karena kalimat kun yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki maka hanya Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Barakallahu fikum. Ini kalimat alqaha ila Maryam yang Allah masukkan kepada Maryam melalui malaikat yang meniupkan roh ke dalam tubuh Maryam. Barakallahu fikum. Wa ruhum minhu, dan roh yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari roh-roh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasul Isa alaihissalam, bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian wahai ahlul kitab kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, termasuk kepada Nabiullah Muhammad alaihissalam. Wala taqulu salasah, dan jangan kalian mengatakan tentang trinitas. Dari sejak dahulu kala sudah ada trinitas ini. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Jangan kalian katakan itu. Intahu, silakan berhenti dari mengucapkan ucapan ini. Ucapan keji. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, memiliki istri. Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala, atau Isa adalah Allah itu sendiri jelmaannya, atau berbagai macam keyakinan-keyakinan yang mereka yakini tentang Isa dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, hentikan semuanya. Isa adalah manusia, sama seperti yang lainnya. Bukan Tuhan. Bukan jelmaan. Bukan pula putra Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang lainnya. Intahu, silahkan kalian berhenti dari kesalahan ini. Fatal. Mengerikan. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit terbelah. Bumi juga demikian. Karena ucapan ini. Apa? Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Ucapan ini berat. Mengerikan.
Maka Allah mengatakan intahu, silahkan kalian berhenti mengatakan kata-kata ini. Khairal lakum, lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang satu. Tidak memiliki istri, tidak memiliki anak keturunan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Barakallahu fikum. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah untuk memiliki anak. Tidak mungkin. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak pernah mengangkat anak dan memiliki anak. Lam yalid. Allah tidak memiliki anak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Ayyakuna lahu walad. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Milik Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Semua milik Allah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kafa billahi wakila. Subhanallah. Dan cukup Allah Subhanahu sebagai wakil untuk kalian semuanya. Ini pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang keyakinan. Meluruskan keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru tentang Isa alaihi salatu wassalam. Maka di awal ayat Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Keyakinan ini jelas, dalil-dalilnya, tuntunannya, arahannya dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini jangan ada yang pernah meremehkan orang pindah-pindah agama dari agama Islam masuk Kristen, Yahudi, hakata. La. Dan dianggap itu perkara yang biasa-biasa saja. La, perkaranya sangat besar. Barakallahu fiikum. Ini menyangkut keyakinan, menyangkut akidah. Wallahu musta'an, dan menyangkut keselamatan seseorang di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik untuk kita. Baik. Taufik di dunia ini dan taufik di hari akhirat. Hidayah di dunia ini dan hidayah di hari akhirat. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan qiraatul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.